Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang cara memahami penjelasan dan memperdalam elemen penilaian instrumen akreditasi Puskesmas. Untuk kriteria seperti di bawah. B. Kriteria 5.2 dilakukan identifikasi berbagai risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Pokok pikiran. A. Puskesmas melakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi, baik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, yang mungkin atau pernah terjadi terhadap pasien, pengunjung, petugas, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaan identifikasi dan kajian pemberian asuhan harus sesuai dengan prinsip PPI. B. Berdasarkan kajian tersebut, disusun strategi dalam pencegahan pengendalian infeksi melalui A. Kewaspadaan isolasi yang terdiri atas dua lapis, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, B. Penggunaan antimikroba secara bijak, dan C. Pelaksanaan bundel infeksi terkait pelayanan kesehatan, antara lain, infeksi aliran darah primer, daerah operasi, infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter, dan infeksi lain yang mungkin terjadi akibat pelayanan kesehatan. C. Untuk penerapan kewaspadaan isolasi, perlu dipastikan 1. Ketersediaan alat pelindung diri, APD, seperti sarung tangan, kacamata pelindung, masker, dan gaun pelindung, sesuai risiko paparan. 2. Ketersediaan linen yang benar. 3. Ketersediaan alat medis sesuai dengan ketentuan. 4. Ketersediaan peralatan penyuntikan yang aman, dan 5. Pengelolaan limbah melalui penempatan yang aman dan pembuangan limbah klinis dan limbah potensi menularkan penyakit yang memerlukan pembuangan khusus, seperti benda tajam, jarum dan peralatan sekali pakai lainnya yang mungkin bersentuhan dengan tubuh cairan. D. Renovasi bangunan di area puskesmas dapat merupakan sumber infeksi. Paparan debu dan kotoran konstruksi, kebisingan, getaran, kotoran, dan bahaya lain dapat membahaya potensial terhadap fungsi paru-paru dan keamanan karyawan dan pengunjung. Oleh karena itu, Puskesmas harus menetapkan kriteria risiko untuk menangani dampak tersebut yang dituangkan dalam bentuk regulasi tentang penilaian risiko dan pengendalian infeksi, Infection Control Risk Assessment (ICA). Elemen penilaian. D. A. Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. D. 1. Data supervisi, hasil audit program PPI. 2. Jika ada renovasi dilakukan ICA. Penggalian informasi terkait pelaksanaan audit program dan penyusunan ICA. B. Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas dan dipastikan ketersediaan A. Sampai C. Yang tercantum dalam bagian pokok pikiran. D. 1. Dokumen ICRA program PPI. 2. Dokumen of action, POA, sesuai hasil ICA. 3. Bukti evaluasi hasil kegiatan program PPI. Penggalian informasi terkait penyusunan ICRA program dan penyusunan POA dan evaluasi kegiatan PPI. Berikut akan dijelaskan tentang maksud yang terkandung pada tiap elemen penilaian. Penjelasan kriteria 5.2 identifikasi risiko infeksi. Elemen penilaian. D. A. Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. D. 1. Data supervisi, hasil audit program PPI. 2. Ada renovasi dilakukan ICA. Penggalian informasi terkait pelaksanaan audit program dan penyusunan ICA. Penjelasan. A. Puskesmas melakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi, baik dalam penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, yang mungkin atau pernah terjadi terhadap pasien, pengunjung, petugas, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaan identifikasi dan kajian pemberian asuhan harus sesuai dengan prinsip PPI. B. Berdasarkan kajian tersebut, disusun strategi dalam pencegahan dan pengendalian infeksi melalui A. Kewaspadaan isolasi yang terdiri atas lapis, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi. B. Penggunaan antimikroba secara bijak, dan C. Pelaksanaan bundel infeksi terkait pelayanan kesehatan, antara lain, infeksi aliran darah primer, infeksi daerah operasi, infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter, infeksi lain yang mungkin terjadi akibat pelayanan kesehatan.
B. Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas dan dipastikan ketersediaan A. Sampai C. Yang tercantum dalam bagian pokok pikiran D. W. 1. Dokumen ICRA PPI. 2. Dokumen Plan of Action POA sesuai hasil ICA. 3. Bukti evaluasi hasil kegiatan program PPI. Penggalian informasi terkait penyusunan ICRA program dan penyusunan POA dan evaluasi kegiatan PPI. Penjelasan. C. Untuk penerapan kewaspadaan isolasi, perlu dikan. 1. Ketersediaan alat pelindung diri, APD, seperti sarung tangan, kacamata pelindung, masker, sepatu, dan gaun pelindung, sesuai risiko paparan. 2. Ketersediaan linen yang benar. 3. Ketersediaan alat medis sesuai dengan ketentuan. 4. Ketersediaan penyuntikan yang aman, dan 5. Pengelolaan limbah melalui penempatan yang aman dan pembuangan limbah klinis dan limbah yang berpotensi menularkan penyakit yang memerlukan pembuangan khusus, seperti benda tajam, jarum dan peralatan sekali pakai lainnya yang mungkin bersentuhan dengan tubuh cairan. D. Renovasi bangunan di area puskesmas merupakan sumber infeksi. Paparan debu dan kotoran konstruksi, kebisingan, getaran, kotoran, dan bahaya lain dapat merupakan bahaya potensial terhadap fungsi paru-paru dan keamanan karyawan dan pengunjung. Oleh karena itu, puskesmas harus menetapkan kriteria risiko untuk menangani dampak tersebut yang dituangkan dalam bentuk regulasi tentang penilaian risiko dan pengendalian infeksi, Infection Control Risk Assessment (ICRA).